Satu minggu jelang pelaksanaan sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan, polisi membeberkan sejumlah bukti yang disebut menguatkan keterlibatan Peggy. Bahkan polisi juga memeriksa ayah Peggy untuk kasus identitas ganda. Lantas bagaimana kuasa hukum Peggy Setiawan bisa membuktikan ada kesalahan prosedur polisi dalam penetapan tersangka Peggy di sidang pra-peradilan? Kita bahas saudara sore hari ini bersama kuasa hukum Peggy, Muhtar Effendi, mantan Kapolda Jawa Barat Anton Carlian, dan juga ada ahli hukum pidana Albert Aris. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Muhtar dulu. Pak Muhtar, ini polisi sepekan terakhir ini kita lihat ya membeberkan sejumlah bukti-bukti keterlibatan terkait dengan Peggy di kasus pembunuhan Vina. Kita lihat ada foto, kemudian ada hasil visum jelang sidang pra-peradilan ini. Bagaimana kemudian kuasa hukum melihat ini semua? Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Jenderal. Mohon izin saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Menurut kami sebagai tim kuasa hukum Peggy, Polda Jabar ini terlalu mengada-ada tentang alat bukti atau barang bukti yang disiapkan. Nah, kenapa kami berpikiran atau mengambil analisa seperti itu? Pertama, kita coba bahas foto dulu yang diperlihatkan beberapa hari yang lalu oleh pihak kepolisian. Itu foto nyata-nyata tidak ada kaitannya dengan peristiwa 2016. Itu foto adalah foto yang pada tahun 2014 bibinya Peggy Setiawan atau Pes ini melakukan hajatan nikah. Nah, itu yang di samping kiri kanan Peggy yang di foto itu Peggy lagi duduk, itu bibinya semua. Yang sebelah kiri itu Wati, kalau tidak salah ya. Kemudian yang sebelah kanannya itu Herlinda atau siapalah. Yang jelas itu dua-duanya bibinya. Jadi korelasinya dengan peristiwa tahun 2016 di mana? Sementara foto kan diambil 2 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon izin Mbak Nilo tadi yang kedua itu apa ya? Oke, Pak Muhtar. Pertama foto, ya. Ya, tadi foto hasil visum. Ya, yang kedua hasil visum. Oke, hasil visum. Kalau kita bongkar, Pak Muhtar, secara teliti ya hasil persidangan pada tahun 2017, peristiwanya 2016. Di dalam hasil visum yang dituangkan tidak ada sedikit pun korban dinyatakan meninggal akibat trauma tajam. Semuanya akibat trauma tumpul. Nah, tetapi entah mengapa kemudian di dakwaan jaksa penuntut umum yang kemudian dilanjutkan dengan penuntutan jaksa penuntut umum, ya, itu ada alur cerita yang disebutkan bahwa ada sabetan senjata pendek, ada sabetan samurai pendek yang dilakukan oleh salah satu di antaranya di sana disebutkan oleh Peggy alias Peron. Nah, logikanya begini, kalau memang ya bahwa korban itu meninggal karena sabetan samurai pendek, pada saat klien kami ditangkap tanggal 21 Mei 2024, itu samurainya kemana? Yang ada malah justru surat-surat yang menunjukkan tentang identitas Peggy Setiawan. Kan begitu. Apalagi kalau kita merunut kepada hasil daripada visum et repertum yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit yang bersangkutan. Tidak ada satupun ya trauma tajam yang dibubuhkan. Pak Muhtar, maaf saya potong Anda di sana, Pak Muhtar. Saat diperiksa, ini kan Peggy sudah beberapa kali diperiksa juga ya kembali begitu selama ditahan. Apakah ada pencocokan misalnya dengan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa 2016 tadi? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Makanya kami juga bingung kok. Sekarang polisi, mohon maaf ya, saya harus berkata demikian ini ya. Karena memang persidangan untuk pra-peradilan sudah dekat. Kemudian kami makin ke sini, kok kami melihat pihak kepolisian ini kok semakin membabi buta untuk mengadakan atau mempersiapkan barang-barang bukti atau alat bukti yang
mengarah kepada Oke. klien kami, Oke, kan begitu. ayahnya Peggy diperiksa, Peggy juga diperiksa begitu. Nah. Ini mempengaruhi kah kemudian terkait dengan pra peradilan nanti? Baik, begini, saya cerita tentang ayahnya Peggy ya. Saya dapat informasi dari ibunya Peggy bahwa Ya, sidang ayahnya Peggy putusan itu kan sidang. berangkat ke Bandung itu sekitar tahun 2006. Hmm. Nah, kemudian saya cocokkan cerita itu dengan keterangan dari ayahnya Peggy, Oke. ya, bahwa memang betul ayahnya Peggy itu mempunyai identitas ganda. Tetapi ingat, itu dilakukan tahun 2008. Artinya 8 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Oke. Nah, jelas tidak ada dong, ya kan? Oke. Makanya kami tidak Baik. banyak berkomentar tentang itu. Baik, saya tahan Kan di begitu. sana dulu. Ya. Saya tahan di sana Pak Baik. Muhtar. Saya ingin dapat tanggapan dulu dari Pak Anton Carlian melihat kejanggalan-kejanggalan yang disebutkan oleh pengacara Peggy ini. Pak Anton. Baik, terima kasih. Itu adalah, ya betul, itu adalah memang hak pengacara dan memang tugas pengacara untuk membela, kita hormati. Justru foto 11 yang disita di rumah kediamannya saat itu ya, tahun 2016, dan juga itu dikasih tahu kepada tersangka lain. Betul, enggak ini yang namanya Peggy. Justru kalau fotonya itu tahun di atas itu, mereka mungkin tidak akan kenal. Dan foto itu sesuai dengan Peggy saat ini. Itu. Jadi foto itu justru memang harus sebelum tahun 2016. Karena kalau sekarang nanti dibilangnya berubahlah, bukan yang inilah. Dan itu didapatkan saat penggeledahan. Kemudian yang kedua, masalah alat bukti. Memang betul di sana mengakibatkan kematian yang tidak wajar. Kalau mau benda tumpul, mau benda tajam, yang jelas itu bukan kecelakaan. Sudah dijelaskan bagaimana mungkin kecelakaan, helmnya tidak retak, tetapi kepalanya retak, tangannya patah, dan lain-lain. Oke. Yang disebutkan sebagai samurai itu, mohon maaf, itu sudah disertakan pada tahun 2016 dan itu tercatat ini di dalam keputusan hakim, keputusan Mahkamah Agung. Di sini disebutkan ini 163 halaman. Silakan baca. Ada di sana itu barang bukti yang berupa pisau. Oke. Pak Anton. Baik, mungkin kita akan coba dulu perbaiki komunikasi dengan Pak Anton. Saya ingin ke Bung Albert Aris dulu. Bagaimana Anda melihat ketika jelang pra peradilan, terus kemudian polisi juga begitu gencar untuk menyampaikan bukti-bukti terkait dengan keterlibatan Peggy dalam pembunuhan ini. Bagaimana melihat pengaruhnya itu kemudian nanti ke pra peradilan, Bung Albert? Iya, saya pikir karena ini kan Polri menindaklanjuti arahan dari Kapolri ya. Yang sebelumnya tanggal 2 Juni lalu Presiden juga sudah berpesan bahwa kasus Vina ini harus dituntaskan dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, itu pertama yang mau saya sampaikan. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari konteks pra peradilan itu adalah habeas corpus, Mbak Nilu, tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, berdasarkan putusan MK nomor 21 tahun 2014, nanti kita akan uji apakah polisi betul-betul dalam hal ini memiliki 2 alat bukti ya yang sah untuk menetapkan status tersangka. Dan yang ketiga, Mbak, karena kasus ini sudah menjadi perdebatan di publik, mungkin saya bisa memahami rekan-rekan dari kepolisian juga menunjukkan foto, visum, dan seluruh bukti lainnya itu untuk meyakinkan publik bahwa menurut Polri, penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan ini sudah memenuhi ketentuan minimum alat bukti, Mbak. Dan dalam sisi sebaliknya ini adalah kesempatan buat penasihat hukum dari Peggy Setiawan, yaitu Pak Muhtar Effendi dan kawan-kawan, untuk membuktikan sebaliknya. Apakah alat bukti yang ada itu sudah memenuhi ketentuan bewis minimum atau minimal pembuktian yang ada, Mbak Nilu? Demikian.
Oke, kira-kira seberapa besar peluangnya kemudian pra peradilan ini bisa dimenangkan? Kita akan jawab usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita masih bersama dengan Muhtar Effendi, kuasa hukum Peggy, Pak Anton Carlian, Kapolda Jawa Barat 2016-2017, dan juga Bung Albert Aris, pakar hukum pidana. Saya ke Pak Anton dulu. Pak Anton, ini Pak Kapolri ini mengakui bahwa ada kekurangan dalam pembuktian secara scientific crime investigation di kasus Vina. Artinya sebenarnya kita membutuhkan bukti yang seperti apa sih ketika membuktikan atau menangani kasus seperti ini? Kasus yang memang untuk physical evidence atau scientific investigation ini sangat diperlukan. Karena saya sudah sampaikan berkali-kali, kesaksian itu sangat-sangat rawan dan bisa berubah. Nah, itu kenapa saat itu tidak dilakukan? Karena saat itu digali mayatnya. Jadi kan awalnya kecelakaan dulu. Setelah kecelakaan ditemukan bahwa ini ada indikasi dugaan penganiayaan dan pembunuhan, sehingga mayat itu digali. Sehingga tidak pada saat itu juga dilakukan scientific investigation, seperti misalkan pemeriksaan darah tidak dilakukan, pemeriksaan DNA tidak dilakukan. Karena DNA itu pun juga ya saat itu sudah tidak bisa gitu kan. Nah, sekarang justru lebih dititik beratkan pada scientific investigation, dan kita pun juga dapat ya ada bocoran sekarang juga sedang dilakukan forensik. Salah satu forensiknya itu sedang menunggu hasil. Ya salah satunya itu dari HP atau WA baik di tahun 2016 maupun di tahun yang sekarang. Dan tadi mungkin saya sampaikan bahwa memang foto maupun yang lain-lain barang bukti itu sudah ada di putusan Mahkamah Agung ini. Oke, Pak Anton, maaf saya potong dulu. Potong dulu. Ketika kemudian pada kasus pembunuhan ini disebutkan ada alat bukti yaitu berupa samurai yang digunakan untuk membunuh, nah itu menjadi penyebab kematian. Artinya ada samurai yang diamankan oleh polisi, artinya ada sidik jari yang sudah diperiksa begitu. Ini ada atau tidak sepanjang sepengetahuan Anda? Ada. Kenapa? Ini juga ada korelasinya dengan TKP ditemukannya kecelakaan. Ternyata di TKP itu berceceran darahnya itu banyak sekali. Kalau hanya retak kepala, itu tidak mungkin ada darah. Ini pasti ada luka tajam. Dan itu jadi sidik jarinya itu ada ya Pak Anton? Ya. Ada ya, sidik jari itu? Ada. Oh, sidik jari saya belum bisa menemukan pasti kalau sidik jari. Cuman itu adalah alat yang digunakan untuk luka tajam itu sendiri. Karena ketika di TKP itu sendiri yang dianggap kecelakaan, kok kecelakaan darahnya itu sangat banyak berceceran. Kalau terkait dengan darah itu, apakah ditemukan misalnya dari proses saintifik ini ada darah yang diketahui bukan darah dari korban? Belum, justru tidak dilakukan itu. Karena saat itu tidak dilakukan forensik atau saintifik tersebut. Tetapi darah di jalan itu dan ada saksi banyak itu ditemukan. Artinya ada luka tusuk selain luka tumpul. Berarti kesalahannya di mana ya Pak Anton? Karena saya juga membaca hasil visum 2016 itu yang tidak disebutkan. Misalnya saya sebutkan ini ada luka dengan senjata tajam di dada kanan. Begitu bunyi di persidangan. Tetapi dari hasil visum yang pernah saya baca juga itu tidak ada di hasil visum itu di dada kanan itu tidak ada tertulis luka tusukan, tapi lebih kepada lecet dan memar gitu. Nah itu berarti ada kesalahan di mana itu Pak Anton ya kira-kira? Ya mungkin itu pun juga ada sedikit kekurangan. Memang seharusnya ada luka memar dan juga ada luka akibat tusukan. Seharusnya memang demikian gitu kan. Nah di sini pun juga, tapi walaupun demikian memang luka tusukan itu ada dan darah itu ada. Dan itu saat itu kenapa tidak diberikan misalkan penambahan-penambahan? Karena sudah keburu P21. Karena biasanya Polri kalau sudah P21 itu artinya pekerjaannya sudah selesai, tidak perlu bukti-bukti yang lain, bahwa ini sudah cukup untuk masuk ke pengadilan. Baik. Bagaimana dari saat itu pun juga
jaksa pun juga seharusnya memberikan petunjuk kepada penyidik. Loh, kok kenapa ini ada barang bukti misalkan pisau, tetapi kenapa di visumnya itu tidak ada? Nah, tapi kita sekarang tidak usah terlalu saling menyalahkan bahwa telah terjadi pembunuhan dan pembunuhan itu ada. Apakah itu Ya, oleh luka tusuk ataukah oleh yang lain? Yang jelas itu merupakan oke. pembunuhan yang cukup sadis saat itu. Oke, baik. Saya ke Pak Muhtar dulu. Pak Muhtar, sekarang ini apa yang kemudian, oke, saya ingin tanya dulu soal ini dulu, soal alat-alat bukti ya yang disebutkan begitu. Apakah itu semua juga disampaikan atau dicocokkan dengan Peggy selama proses pemeriksaan? Pak Muhtar, maaf Anda masih mode mute, Pak. Ya, baik, baik, Bang Nilo. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan foto, ya, kami tidak menampilkan bahwa betul itu adalah foto Peggy Setiawan. Oke. Ya, kami tidak menampilkan itu, betul. Ya, itu foto yang diambil tahun 2014. Oke. Kemudian tentang peristiwa meninggalnya Eki dan Vina, kami pun tidak menampilkan bahwa betul itu adalah peristiwa pembunuhan. Nah, cuman pertanyaannya dari kami, ya, apakah Peggy klien kami yang melakukan tindak pembunuhan itu kan yang harus dibuktikan. Oke. Ya, itu yang kami minta itu dibuktikan. Bahkan mohon maaf, bahkan Kapolri sendiri menyampaikan ya bahwa bukti-bukti tentang peristiwa terjadinya pembunuhan Eki dan Vina tahun 2016 itu tidak didukung dengan hasil dari scientific crime investigation. Oke. Itu jelas kok Pak Kapolri menyatakan seperti itu. Baik, Ya. Pak Muhtar, maaf Nah, saya tahan Anda di sana. Saya mau menanyakan ini, apakah kan ada bukti-bukti nih, alat-alat bukti ya, apakah dalam proses pemeriksaan Peggy, alat-alat bukti itu sudah dicocokkan dengan Peggy? Ada proses itu? Tidak ada. Kami selalu mendampingi tentang pemeriksaan Peggy Setiawan atau PS. Yang dimana PS itu diperiksa 2 kali, di BAP 2 kali ya. Jadi tidak ada alat bukti yang dimaksud tadi ya, semacam samurai pendek, itu tidak ada yang dicocokkan atau diceritakan dalam berita acara pemeriksaan. Oke, Nah, tidak itu. ada. Oke, Itu. baik. Ya. Bung Albert Haris, apa sih sebenarnya kalau kita bicara bukti ya, bukti apa yang bisa menguatkan penetapan tersangka seseorang ini bahwa dia itu tidak sesuai dengan prosedur sehingga bisa dibatalkan dengan pra peradilan? Ya, pertama-tama perlu kita perjelas dulu ya Mbak Nilu, bahwa pra peradilan ini sama sekali tidak boleh memasuki substansi pokok perkara. Oke. Yang diuji adalah formalitas penetapan tersangka. Apakah sudah ada minimum pembuktian, yaitu 2 alat bukti yang sah, bahwa penyidik nih sudah setelah melewati serangkaian proses penyidikan, mencari mengumpulkan bukti, membuat terang perkaranya, penyidik yakin nih sudah ada 2 alat bukti yang sah. Jadi soal permasalahan apakah Peggy termasuk bagian dari turut serta atau delneming atau penyertaan dari 8 terpidana lain yang kasusnya sudah inkrah, itu bukan persoalan, bukan substansi perkara dari pra peradilan. Jadi ini perlu diketahui masyarakat lebih dulu nih. Nah, tapi silakan saja penasihat hukum dari Peggy Setiawan mengajukan pra peradilan untuk menguji. Tapi saya perlu mengingatkan juga, berkas perkara Peggy Setiawan ini dari pemberitaan media sudah dilimpahkan penyidik Polri ke Kejaksaan. Nah, artinya itu sudah tahap 1. Dan menurut pasal 138 ayat 2 KUHP, maka dalam hal ini penuntut umum akan memberikan petunjuk. Nah, saya harap petunjuk yang nanti akan diberikan oleh jaksa penuntut umum sebagai dominus litis, sebagai pengeliti perkara nih, ini akan inline nih dengan arahan dari Kapolri nih. Apa arahan Kapolri adalah untuk supaya dipergunakan scientific crime investigation. Apa itu scientific crime investigation? Adalah bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah. Jadi sekali lagi yang pertama, kita nggak mengejar pengakuan, kita mungkin nggak melihat lagi hal-hal yang sudah terjadi, kekurangan masa lalu, tapi diuji nih, apakah Peggy ini betul-betul merupakan bagian dari pelaku tersebut, atau justru sebaliknya Peggy ini menjadi pintu masuk
untuk membuka kebenaran materi yang sesungguhnya dari perkara yang sudah Oke. inkrah van der Wijten. Nah, tadi untuk scientific crime investigation, Mbak Nilu, kita akan uji nanti Oke. secara forensik seperti apa, secara psikologi forensik seperti apa, secara digital forensik seperti apa. Jadi sekali lagi nggak mengejar pengakuan, nggak melihat lagi apakah ada sesuai keterangan saksi dan sebagainya, tapi dengan bantuan SCI ini akan ada kebenaran material, diharapkan seperti itu. Secara ilmiah itu yang paling penting. Pak Muhtar, singkat saja, apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi pra peradilan nanti? Segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan hukum klien kami sudah kami siapkan dengan sematang-matangnya, kan itu. Sementara untuk mempersiapkan pembuktian dan alat bukti silakan itu ada di kepolisian. Ini saya mohon izin menyampaikan, saja, Pak. ini ada hal yang harus saya sampaikan yang sebelumnya belum pernah kita sampaikan. Ya, nah bahwa beberapa hari setelah klien kami ditangkap, itu ada seseorang yang meminta sidik jari kepada Peggy Setiawan atau PS di dalam tahanan. Ya, entah di dalam tahanan, entah di ruang pemeriksaan, yang jelas Peggy Setiawan menyampaikan seperti itu. Ada 4 lembar yang harus disidik jari. Ini biar terang ini. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang belum kami kemukakan, tiba-tiba hal tersebut muncul dan merugikan klien kami. Ya, ada 4 lembar. Lembar pertama ada tulisan Peggy Setiawan ... mayat. Ya. Kemudian lembar kedua kosong, lembar ketiga kosong, lembar keempat kosong. 4 lembarnya diminta dibubuhkan sidik jari oleh orang tersebut. Ya. Nah, pada saat Peggy Setiawan diperiksa yang kedua kalinya, kami tanyakan kepada penyidik, apakah betul ada hal semacam itu yang dilakukan kepada PS? Penyidik bilang, tidak, kami tidak melakukan itu. Lah, sekarang kalau bukan penyidik atau bukan, mohon maaf, kami tidak menuduh. Kalau bukan internal kepolisian daerah Jawa Barat, terus siapa yang berani datang meminta cap jari daripada klien kami? Nah, karena berdasarkan prosedur, meminta cap jari itu oleh kepolisian, katakanlah oleh Inavis, katakanlah begitu. Itu pertama harus didampingi oleh Propam. Kedua, harus data diri daripada si pemilik sidik jari itu dituliskan. Dari mulai nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harus dibubuhkan tanda tangan. Nah, ini Peggy nyata-nyata dikasih kertas kosong. Tidak ada data diri. Baik. Nah, boleh saya satu lagi, Mbak? Boleh satu lagi? Singkat saja, Pak. Kita terbatas waktu. Singkat saja. Singkat saja. Untuk sidang pra peradilan yang perdana nanti tanggal 24 hari Senin, kami mohon dan sangat mengharapkan kerjasamanya daripada kepolisian daerah Jawa Barat untuk hadir. Ya, untuk hadir, berkomitmen kita hadir. Karena mohon maaf, ini bukan pertandingan. Ya, ini adalah sarana untuk membuktikan bahwa kalau polisi merasa benar, silakan dibuktikan di pra peradilan. Terima kasih Pak Muhtar Effendi, kuasa hukum Peggy. Terima kasih juga Pak Anton Carlian, Kapolda Jawa Barat 2016-2017, dan juga Bung Albert Aris, pakar hukum pidana, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.